Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Marifat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini risalah yang akan kita paparkan atau kita bahas adalah bagian 3 kalau di buku Baikan Marifat ya, itu tentang pekerjaan dan perusahaan. Kebetulan nomor urutnya juga 3, itu dengan judul atau tema diri kita adalah perusahaan kita. Nah, sumber inspirasinya ialah secara garis besar umumnya sebuah pabrik atau perusahaan terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Bagian luar atau biasa disebut bagian lapangan. Contoh pada sebuah pabrik bila itu suatu perusahaan industri yang terdiri dari bagian keamanan, pertamanan, operator, karyawan produksi, gudang, maintenance, dan sebagainya. 2. Ruang manajemen atau biasa disebut bagian kantor yang terdiri dari mulai dari front office, human resource department atau HRD, personalia, para supervisor, para manajer yang membidangi masing-masing jenis pekerjaannya, staf administrasi, dan sebagainya yang ada di ruang kantor. 3. Ruang direktur atau direktur utama bila itu sebuah perusahaan besar. Ruangan ini biasanya ada di bagian paling dalam dari ruang kantor, tempatnya menyendiri tapi paling bersih, paling rapi, dan biasanya paling harum ya di situ ya. Disitulah bersemayam sang direktur, sang bos yang mempunyai kekuasaan di perusahaan tersebut. Ngomong-ngomong tentang perusahaan, tentunya para pendengar ini, para sahabat Marifat bertanya-tanya, apa maknanya ya bagi kita? Nah, bila pada bagian sebelumnya pernah dibahas masalah hati, pada bagian ini juga masih ada hubungannya dengan masalah hati. Ya, kita bisa ambil pelajaran dari contoh sebuah perusahaan. Sama seperti perusahaan, diri kita juga terdiri dari 3 bagian. Bagian luar atau jasmani, kemudian bagian dalam rohani, tempatnya hati, dan hati nurani atau lubuk hati yang paling dalam yang ada dalam hati kita. Jasmani terdiri dari lisan atau mulut, mata, telinga, dan panca indera lainnya, kaki, tangan, otak, tempatnya akal pikiran, dan lain-lain yang biasa dikatakan orang sebagai anggota tubuh. Di bagian dalam tubuh kita yang biasa disebut rohani atau batin ada hati yang abstrak. Tapi hati ini berbeda dengan hati secara organ fisik atau zahir, yaitu liver yang memiliki peran besar dalam sistem pencernaan, metabolisme energi, penyaring racun-racun yang masuk ke tubuh dari makanan, dan pengasaran sistem kekebalan tubuh. Hati yang dimaksud ini yang sering dibahas dalam masalah agama, hati yang abstrak dan letaknya ada di dalam rongga dada. Nah, mengenai ini ada pendapat ya, menurut pemahaman para ahli, hati yang dimaksud dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis hanyalah sebuah fungsi atau makna. Menurut Ustadz Saifuddin Aman dalam buku Transformasi Kuantum Zikir, itu di halaman 213, bahwa hati adalah jantung terjemahan dari bahasa Arab qalb, dan sering orang merangkaikan 2 kata sekaligus jantung hati. Sebagaimana akal pikirannya abstrak dan bertempat pada otak sebagai pada fisiknya saja, akal pikiran masih termasuk dalam jasmani karena bertempat pada otak yang ada di kepala atau bagian luar dari tubuh kita. Hati rohani juga abstrak dan bertempat pada jantung sebagai pada fisiknya. Jantung dalam bahasa Inggris disebut heart, sehingga jantung hatiku biasa disebut my heart juga dalam permainan kartu bris. Lambang heart itu atau hati ini digambarkan sebagai jantung. Jadi jantung dalam bentuk fisiknya adalah tempatnya hati yang abstrak atau tidak terlihat. Jantung ini sangat penting, semua organ tubuh boleh atau bisa berhenti. Bahkan seperti nafas pun masih bisa ditahan. Contoh orang yang menyelam ke dalam air sambil menahan nafas tentunya. Tapi jantung yang berdetak sejak mulai air tidak boleh berhenti sedetik pun atau sesaat pun, karena bila berhenti maka akan matilah orang tersebut. Kalau berhentinya sementara biasa disebut koma atau mati suri. Jantung ini juga tidak boleh sampai rusak. Banyak sudah contoh penyakit-penyakit jantung yang menyebabkan orang menderita pada anggota tubuh lainnya yang sumbernya ternyata gangguan pada jantung. Bahkan yang paling fatal adalah sampai meninggal dunia karena serangan jantung. Selanjutnya hati yang abstrak ini yang berada pada jantungnya akan kita bahas. Sebelumnya kalau ada yang berpendapat tempatnya hati yang abstrak di bagian mana yang lain, tidak apa-apa, karena ini juga kita kan banyak ini ya, para ustadz, para ahli mempunyai pendapatnya masing-masing dengan dasarnya, penelitiannya masing-masing. Nah, kemudian dari Asy-Sya'bi radhiyallahu an, dari An-Nu'aim bin Bashir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal darah daging yang apabila baik maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila rusak jahat maka rusaklah jahatlah seluruh tubuh. Ingatlah segumpal darah daging itu adalah hati. Berbicara mengenai hati, dikarenakan begitu pentingnya maka hati juga disebut sebagai panglima tubuh kita.
Bila mana baik hati kita, maka baik pula seluruh tubuh atau diri kita. Begitu pula sebaliknya bila jelek atau buruk hati kita, maka buruk pula seluruh tingkah laku diri kita. Hati ini bila sering diasah, maka dia menjadi hidup. Bahkan dengan karunia Allah, hati tersebut akan mempunyai mata yang biasa disebut mata hati atau mata batin, pendengaran, akal, dan sebagainya, sebagaimana panca indera pada jasmani kita. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya hati itu bisa berkarat, dan penggilatnya adalah membaca Al-Quran, mengingat mati, dan menghadiri majelis-majelis zikir. Hati menjadi hitam karena kecintaan terhadap dunia dan sikap rakus terhadapnya tanpa sifat waroh. Hati ini juga sering disusupi syaitan, karena hati ini berada dalam jantung sebagai pusat pompa darah. Untuk dialirkan ke seluruh jalan tubuh, maka syaitan pun masuk ke tubuh kita melalui aliran darah. Di dalam hati ada bagian kecil yang disebut dengan lubuk hati yang paling dalam, dan inilah tempat bersemayam nurani yang biasa disebut orang sebagai hati kecil atau hati nurani. Nurani inilah yang tempat sumbernya ilham atau petunjuk dari Allah. Sama dengan ruang direktur perusahaan harus sendiri, tidak boleh ada orang lain yang berkuasa di situ. Maka bila dalam hati nurani seseorang ada selain dari Allah, maka inilah yang disebut menduakan atau menyekutukan Allah, sehingga Allah tidak akan ridho pada kita. Makin banyak segala sesuatu selain Allah, baik harapan pada makhluk, sandaran pada keterampilan, kemampuan usaha kita, dan sebagainya, seperti sudah dijelaskan pada masalah atau risalah-risalah sebelumnya yang disebut sebagai berhala-berhala, maka hati nurani akan tertutup dan makin lama makin gelap, sehingga nur cahaya Allah tidak dapat menembus. Orang ini tidak mendapat tunjuk dari Allah karena terhalang hatinya oleh segala sesuatu selain Allah. Seperti dalam sebuah perusahaan, bila mana ada masalah pada bagian luar perusahaan atau bagian lapangan, misalnya masalah kendaraan, masalah proses produksi dan sejenisnya, maka harus dicoba diselesaikan di bagian lapangan tersebut, baik oleh bagian maintenance, perawatan, atau perbengkelan yang sama-sama ada di bagian lapangan tersebut. Bila bagian lapangan tidak bisa mengatasi atau kewalahan, maka supervisor melaporkan pada bagian kantor atau bagian manajemen melalui manajer yang sesuai bidangnya, dan manajer pun bisa berkonsultasi atau menghubungi direkturnya untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Jika tidak elok, jadi tidak elok bila ada masalah di lapangan, misalnya masalah saluran got yang mampet, kita malah langsung ke direktur. Tapi coba diatasi dulu pada perangkat di bagiannya. Kalau tidak bisa, baru ke atasannya di ruang manajemen. Berbandingnya, jadi kalau ada masalah sehari-hari, dicoba dulu dengan perangkat yang ada pada jasmani, termasuk akalan pikiran kita yang ada pada otak. Kalau tidak bisa, bawa ke bagian rohani melalui perangkat sholat sunnah sesuai permasalahan, dan memperbanyak amalan-amalan sunnah atau amal kebaikan seperti sedekah, zikir, dan sebagainya. Baru setelah itu mohon pada Allah melalui doa yang khusyuk dan sungguh-sungguh sambil berbaik sangka padanya. Demikian juga seandainya di perusahaan kita ada masalah keuangan, masalah pemasaran, masalah kendaraan yang mogok, atau masalah proses produksi yang macet, masa kita malah pergi ke perusahaan lain untuk minta solusinya tanpa izin dari direktur kita, padahal kita digaji oleh perusahaan kita sendiri, bukan oleh perusahaan orang lain. Tentunya direktur di perusahaan kita akan tersinggung berat kalau kita langsung nyelonong ke tempat lain. Analogi atau perbandingannya seperti bila pada diri kita ada masalah, kita malah pergi ke orang lain seperti ke orang pintar atau ke paranormal misalnya, tentu Allah pun akan tersinggung karena dilewati dan tidak diperlukan, padahal semua masalah diketahui oleh Allah. Walaupun tentunya mengetahui skenario kejadiannya termasuk solusi jalan keluarnya, karena Allah Maha tahu segalanya, Allah direktur segala-galanya. Jadi kalau ada masalah, langkah kita bagaimana? Tentu itu yang menjadi pertanyaan para sahabat ya. Ya seperti pada sebuah perusahaan, kalau kita ada masalah terutama yang sifatnya fisik atau zahir, misalnya masalah nafkah, keuangan, usaha, problem rumah tangga, dan sejenisnya, coba diatasi dulu dengan segala perangkat yang ada di tubuh jasmani kita, baik dengan mata, telinga, lisan, mulut, tangan, dan akal pikiran. Kalau semuanya sudah mentok, tidak mau hasil, jangan biarkan tubuh kita menjadi hang atau error seperti dalam istilah komputer. Laporkanlah masalah dari jasmani atau bagian luar diri kita ke bagian kantor atau manajemen. Analoginya, bawalah ke ruang sholat. Kita minta petunjuk Allah melalui sholat istiqoroh, sholat hajat, dan sholat sunnah lainnya sesuai bidang permasalahannya. Setelah melalui bagian manajemen, yaitu ibaratnya sholat dan amalan sunnah, kita terus menemui atau menghubungi direktur, dalam konteks ini direktur alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan Maha segalanya. Di sini kita bisa mengadu, berkonsultasi, dan mohon solusi. Intinya berkomunikasi yang dalam konteks ini berupa doa, zikir, wirid sebagai sarana komunikasinya.
Insya Allah Yang Maha Kuasa akan mengabulkan baik langsung maupun melalui proses terlebih dahulu, atau memberi ilham petunjuk melalui hati nurani kita. Yang pasti ada solusi jalan keluarnya. Jadi analogi perbandingannya sebagai berikut. Ini bila pada perusahaan ya, bila pada perusahaan terdiri dari direktur, pimpinan, kemudian manajer, wakil, kemudian karyawan. Nah, kalau perbandingan pada diri manusia, direktur tadi lokasinya ada di nurani, manajer ada di hati, karyawan tadi ada di jasmani. Nah, nurani ini sebenarnya tempat untuk nur Allah petunjuknya. Hati ini tempatnya untuk akhirat, jasmani ini tempatnya untuk dunia. Nah, kemudian ini tugas perilaku sehari-hari untuk kita sama-sama praktekkan ya sebagai PR. Keluarkan dunia dari hatimu, simpan ya pada tanganmu saja. Masalah urusan lahir ya, jasmani, dunia jangan dimasukkan ke hati. Beberapa contoh, uang jangan taruh di hati, tapi di tangan, di kantong, atau di dompet. Sanak famili atau kerabat yang menjauhi, tetangga yang menyakiti, orang yang menzalimi, jangan dicaci maki, tapi dekati, kunjungi, dan silaturahmi. Kalau belum sanggup melaksanakan ini, minimal jangan dimasukkan ke hati. Jadikan saran introspeksi diri untuk bertobat, mohon ampunan dari ilahi. Mungkin kita ada salah selama ini, baik pada manusia maupun pada Khalik Sang Pencipta kita. Semua masalah urusan dunia jangan ditaruh di hati, tapi cukup pada lahirnya jasmani, dan jadikan masalah tersebut sebagai syarat pendekatan diri pada ilahi dengan melakukan perbuatan hati yang berupa amal kebaikan seperti sedekah, silaturahmi, dan lain-lain, dan yang berupa ibadah seperti sholat sunnah dan mengaji. Setelah itu langsung menghubungi Sang Ilahi untuk konsultasi dan komunikasi dengan wirid, zikir, doa, dan puja-puji. Karena hati tempatnya akhirat dan nurani tempatnya nur ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai moto ya, tempat dunia ada di tanganku, tempat akhirat ada pada hatiku, sedang tempat Al-Haq Azza wa Jalla ada pada nuraniku. Demikianlah para sahabat marifat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya risalah yang kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.